Halo sahabatku, jumpa lagi bersama saya Wayan Ari di channel YouTube saya yaitu Bonsai Tropis Bali. Oke sahabatku, jadi untuk kegiatan hari ini kita di sini akan berbagi sedikit cara atau tips untuk melakukan sebuah pemecahan ranting atau anak ranting untuk sebuah pohon yang berjenis delima batu. Jadi untuk jenis pohon delima batu ini adalah jenis pohon yang berduri dan di habitat atau di alamnya itu biasanya dia berbuah ya. Jadi buahnya itu mirip-mirip sedikit seperti buah pohon delima batu yang pada umumnya itu ya. Misalnya kan ada pohon delima batu yang buahnya besarnya segini ya. Jadi untuk warna buahnya kalau kita perhatikan di alam itu biasanya warna buahnya itu hijau ya, dan juga dia kadang-kadang berbunga ya, warna bunganya itu kuning, dan untuk bentuk daunnya atau karakter daunnya itu biasanya dia kalau dia udah agak tua, daunnya itu biasanya agak berbulu sedikit ya. Jadi untuk karakter daunnya sih kita belum begitu mengetahui secara dalam ya. Jadi untuk pohon delima batu ini di sini akan saya ceritakan sedikit. Dulu kita pertama kalinya mengambil indukan delima batu yang besar ini dulunya ya. Jadi di situ dia pertumbuhannya itu bergerup atau grouping, dan perakarannya waktu itu lumayan bagus sekali, dan proses pengambilannya juga lumayan lama ya, ada 1 minggu itu kurang lebih saya eksekusi karena pertumbuhannya itu cukup dalam, dan waktu itu karena kita baru mengenal pohon delima batu, jadi saat kita melakukan proses penanaman pertama di situ ada kesalahan di bagian media ya. Jadi karena mungkin media waktu itu terlalu basah sekali, dan dia mengalami pembusukan dulu yang sudah mati ini ya, pembusukan di bagian akarnya. Jadi kalau bisa untuk media di sini kita biasanya pakai media yang bersih, dan biasanya media tanah putih atau tanah kapur itu ya. Jadi kalau kita pakai tanah putih atau tanah limestone itu biasanya lebih cepat sekali untuk merangsang pertumbuhan akar dan tunasnya ya. Jadi untuk media seperti itu. Dan nanti di sini kita akan berbagi cara atau tips untuk membuat pecahan, baik itu percabangan atau perantingan, agar pecahannya itu tidak terlalu jauh ya. Karena biasanya di sini kita sering mengalami kerugian di bagian perantingan. Kadang-kadang kalau kita terlalu membiarkannya loss atau melewati jarak-jarak masing-masing percabangan, kadang-kadang kita ruginya dia tuh pertumbuhan ruas, masing-masing tunasnya itu jauh ya. Jadi kita di sini masih mempelajarinya juga, bagaimana caranya agar pecahannya itu dekat ya, tidak terlalu jauh. Jadi karena karakter pertumbuhannya itu seperti menjalar juga ya, sama juga seperti halnya seperti pohon sisir, dia menjulah atau menjalar ya. Oke sahabatku, jadi di sini karena di sini dulu induknya sudah mati, tidak bisa kita selamatkan,
Dan di sini kita mengkonsepnya ulang lagi, dan atau mungkin juga bisa dibilang kita menghidupkan dari suasana kayu yang mati, dan kita hidupkan dengan yang lainnya. Jadi di sini kita konsep seperti yang di awal, grouping, dan kita tambahkan masing-masing di sela-sela akar yang kosong, dan jadinya seperti ini ya. Jadi mungkin ini bisa kelihatan seperti bogel ya, dan untuk konsepnya sama, yaitu konsep atau gaya grouping. Oke sahabatku, coba kita perhatikan secara dekat dulu ya, dan nanti kita akan langsung praktekkan untuk cara pemecahannya agar tidak terlalu jauh. Oke sahabatku, kita akan lanjutkan dulu. Oke sahabatku, jadi untuk proses pemecahan atau cara dan triknya biasanya kita lakukan seperti ini ya. Jadi nanti agar pertumbuhan tunas barunya itu tidak terlalu jauh ya. Dan di sini sudah kita terapkan kemarin, dan untuk hasilnya seperti ini ya. Kita buka dulu sedikit ruangnya ya. Jadi agar nanti pecahannya tidak terlalu jauh, di sini kita usahakan sedekat-dekatnya ya. Karena kadang-kadang pertumbuhan ranting atau tunas percabangan 5 batu ini kalau dia kesuburannya tinggi sekali, biasanya pertumbuhan jarak ruasnya ini jauh sekali ya. Jadi kita usahakan walaupun di sini dia masih muda, di sini kita usahakan selalu membuat atau menerapkan agar nanti pecahannya itu tidak terlalu jauh ya. Jadi di sini kalau seumpama ini sudah kelewatan atau sudah tua, biasanya pertumbuhan tunas anak rantingnya itu lambat ya. Jadi kita di sini usahakan yang masih muda seperti ini ya, agar nanti tidak lambat dan tidak terlalu lama. Oke sahabatku, ini kan coba saya praktekkan ya. Jadi untuk durinya kita biarkan saja dulu agar nanti tidak menghambat atau membuang nutrisi yang mengarah ke sini ya. Jadi di sini nanti akan tumbuh, dan seperti ini dia sudah tumbuh ya. Ini juga dan hasilnya seperti ini ya. Oke sahabatku, jadi untuk cara atau triknya seperti itu, dan semoga bermanfaat. Siapa tahu nanti sahabat-sahabat punya salah satu bahan dari pohon delima batu. Oke sahabatku, coba di sini kita perhatikan satu pohonnya. Di sini lumayan bagus gerakannya ya. Jadi ini pergerakannya bisa dibilang gaya miring atau selinting, cuman dia dulunya perakarannya kurang bagus ya.
Jadi kita taruh di sini saja untuk mengisi ruang kosong yang di sini ya, atau di bagian back belakangnya. Jadi untuk yang mati ini sebenarnya ukurannya lumayan besar ya, dan perakarannya juga sangat bagus sekali dulunya, keliling dia atau menyebar. Jadi sayang sekali kalau kita buang, mendingan kita manfaatkan dan kita olah atau kita hidupkan lagi dengan cara seperti ini ya. Oke, seperti ini sahabatku ya. Biar tidak terlalu jauh. Oke sahabatku, kita akan lanjutkan dulu lagi dikit ya, nanti kita akan tunjukkan hasil akhirnya. Oke sahabatku, jadi untuk hasilnya setelah kita lakukan tadi pemotongan di masing-masing perantingan, dan juga tadi kita langsung mempruning daunnya dengan cara pruning setengah daun ya. Jadi untuk pruning setengah daun ini di sini juga kita terapkan agar nanti bisa sambil memperkecil pertumbuhan daunnya. Jadi itu adalah trik yang sudah lama, seperti trik pohon serut ya. Jadi kalau pohon serut di alam itu biasanya kan sering dikerot atau dimakan sama sapi ya. Jadi itu biasanya kita perhatikan daunnya itu bisa mengecil karena dimakan sapi setengah ya. Jadi setengah daun itu dia dimakan. Jadi untuk pertumbuhan daunnya itu bisa mengecil walaupun itu masih di alam liar ya. Oke sahabatku, jadi untuk trik atau cara yang kita terapkan tadi semoga nanti bisa bermanfaat atau memotivasi. Jadi ini hanyalah sebuah bahan dari pohon delima batu. Jadi di sini tentu saja kalau untuk tahap-tahapannya belum ya, karena di sini memang kita dulu tidak memprogram secara bertahap. Jadi di sini hanya kita pakai untuk sebuah inspirasi atau koleksi di rumah, dan juga sekaligus untuk mempelajari cara-cara atau teknik agar pecahan ranting atau anak-anak rantingnya itu tidak jauh ya, agar pecahannya itu dekat. Jadi di sini kita terapkan seperti itu. Dan kalau tidak salah sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu kita pernah mengupload salah satu bahan lima batu juga yang ukurannya lumayan besar ya, ada segini ya. Nanti bisa sahabat lihat di sana untuk perkembangan bahan lima batu yang lagi satu itu. Jadi dia untuk konsep atau gayanya sama juga seperti ini, grouping. Dan kebetulan kemarin itu kita proses ulang lagi ya, kita nolkan
agar sama seperti ini bisa membuat pecah-pecahan yang dekat nantinya ya. Nanti kita akan update perkembangannya jika sudah siap untuk di tahap atau di proses selanjutnya. Oke sahabatku, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga kegiatan hari ini bisa cukup menginspirasi atau memotivasi, dan saya ucapkan salam satu hobi dan salam berkarya.